Yang saya tekankan satu kali lagi, saya juga sudah pernah 5 kali dideportasi dari Hong Kong oleh imigrasi Hong Kong. 5 kali, bukan 1, 2, 3, bukan 1 kali, tapi 5 kali. Terlepas kasus dan masalahnya beda atau masalah saya ringan, masalahnya dia berat, itu bukan kita menilai, tetapi saya sendiri sudah mengalami dan bagaimana proses pendeportasian seorang warga negara asing yang ada di Hong Kong, saya juga sudah merasakan. So, tenang saja, santai saja, relax saja. Yes, ketemu lagi bersama saya Wong Ganteng sak dunyo. Oke, malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang masalah yang begitu istimewa ya. Masalah yang akhir-akhir ini menjadi sorotan, banyak hal yang menjadi bahan pembicaraan buat teman-teman yang di Hong Kong, teman-teman PMI ya. Jadi kita bicara tentang masalah langsung ya, to the point aja, kita ngomong yang istimewa, tapi kita diskusi ya, kita ngobrol ya, kita ini logika, kita main logika sambil cara berpikir kita bagaimana tentang menyikapi sebuah peristiwa, tentang menyikapi sesuatu hal yang terjadi, sehingga kita nggak jadi barbar ya, langsung berkomentar dengan segala sesuatu tanpa bagaimana dan seperti apa itu sekali lagi hak. Tapi kita bahas tentang masalah deportasi. Ngomong-ngomong masalah deportasi, apalagi warga negara asing yang tinggal di suatu wilayah kemudian dideportasi, seolah-olah begini ya, makna dari sebuah deportasi itu adalah sesuatu hal yang negatif. Itu kebanyakan kita berpikir bahwa ketika deportasi adalah hal yang bersifat negatif, kita melakukan sebuah kesalahan sehingga kita dideportasi. Padahal sebenarnya ya, kalau saya boleh jujur dan terus terang, saya memang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tapi paling tidak untuk mengenal atau mendengar kata-kata deportasi itu sebenarnya saya sudah mengalami sebanyak 5 kali. Jadi 5 kali saya sudah pernah dideportasi, apalagi oleh imigrasi Hong Kong. Jadi saya juga sudah merasakan bagaimana sih rasanya 5 kali dideportasi. Jadi ketika ramai dibicarakan sama teman-teman semuanya, seorang, ya saya nggak akan sebut nama, tapi saya bilang mbaknya itu ya, saya bilang pakai kata mbaknya karena memang beliaunya perempuan. Jadi mbaknya itu dideportasi dan kemarin rame. Saya cuman berpikir saya dideportasi aja 5 kali ya, nggak ada masalah gitu loh. Tapi saya balik lagi bertanya, emang lu siapa Sandro gitu loh, lu nggak jadi masalah tapi mereka jadi masalah. Karena ketika sesuatu itu naik menjadi sebuah berita ya kan, naik ke permukaan, jadi ketika diberitakan itu kan naik di atas permukaan, apalagi zaman now adalah sosmed. Jadi ketika sesuatu itu naik menjadi sebuah berita kemudian dikonsumsi oleh banyak orang, maka akan menimbulkan persepsi, akan menimbulkan asumsi, akan menimbulkan pemikiran-pemikiran. Ya wajar kan, jadi orang menilai, orang berpendapat, orang komentar, itu wajar. Bagi saya it's fine, no problem gitu loh. Jadi ketika orang mengeluarkan pendapatnya masing-masing, yang ini mikir ini, yang ini mikir itu, yang ini mikir bla bla bla, ada yang mikir bahwa udah kerja banyak cerita tingkah gini, yang satunya membela lu nggak ngerti dia, lu nggak usah ngomong dia. Ada yang saling melakukan pembelaan, ada yang karena teman-temannya mungkin dia tahu, dia ngerti, dia mau pembelaan, kemudian yang nggak ngerti terus bicara sok-sokan dan ABCD. Itu hal yang wajar dalam sebuah media sosial media. Bagi saya wajar, karena dalam menanggapi sebuah peristiwa atau menanggapi sebuah berita, mereka punya jalan dan alur pemikiran yang masing-masing gitu loh, termasuk saya sendiri gitu loh. Nah kalau saya, karena saya sudah mengalami deportasi itu sampai 5 kali, saya mengalami 5 kali dalam periode 5 bulan kalau nggak 7 bulan ya, saya kalau nggak salah ya, karena saya juga lupa, tapi yang jelas saya 5 kali, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, dan akhirnya bulan yang ketujuh mungkin 1, 2, 3, 4 bulan 5 ke bulan 5 ya saya berhenti, bulan ke-7 mau mencoba lagi. Jadi
5 bulan saya dideportasi, dan itu pun di bandara. Di bandara. Mungkin beberapa orang-orang atau teman-teman yang ada di Indonesia juga yang pernah ke Hong Kong dengan pertama kali paspor, itu juga mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Jadi begitu masuk udah dicek, masuk imigrasi, terus dideportasi. Jadi memang beda case. Bagi saya sama mbaknya itu beda case. Dideportasinya beda case. Terus yang kedua mungkin mbaknya udah di dalam lama, kalau saya barusan. Dan alasan untuk dideportasi menurut saya inilah yang mungkin kita harus bisa sharing ya, kita bisa share ya. Aku bagikan beberapa alasan dideportasi itu ya. Kalau saya pribadi dideportasi itu kemungkinan mereka melihat rekod saya bahwa saya sering keluar masuk Hong Kong hampir 20 bukan hampir ya, sepanjang 23 bulan. Itu hampir kontrak sampean semuanya. Jadi saya jadi turis itu 23 bulan di Hong Kong. Nah, itu yang menyebabkan kenapa itu pradugaan saya. Tapi pada sejatinya ketika saya dideportasi, kemudian petugas imigrasi, kemudian saya bertanya kepada pihak imigrasi sebelum mereka mendeportasi, kan sempat ada konsultasi atau wawancara atau interview kan. Nah, ketika interview saya bertanya gitu loh, why you cannot give me a permit to enter the Hong Kong now. Artinya ya, kenapa kamu tidak memberikan saya izin untuk masuk ke Hong Kong gitu loh. Dan jawaban mereka dengan tenang, karena saya bertanyanya juga tidak dalam keadaan emosi. Saya bertanyanya tenang, dia juga menjawab dengan oke. Yang saya terjemahkan aja dalam bahasa Indonesia sesuai dengan apa yang saya ingat waktu itu. Mereka menjawab bahwa begini, kami tidak bisa menjawab pertanyaanmu gitu loh, tetapi kami punya tugas dan kami punya hak, kami dilindungi oleh undang-undang, kami punya kewenangan untuk tidak memberi izin kamu masuk gitu. Jadi entah alasan apa kan dia nggak bisa sebutin, tetapi dia punya hak gitu. Imigrasi itu punya hak, makanya banyak para traveler di seluruh dunia ketika mereka mau mengajukan apply visa kemudian ditolak visanya, ya latar belakang macam-macam, dan mereka juga punya alasan tersendiri untuk tidak memberikan izin kita untuk masuk gitu. Termasuk si mbaknya tadi yang kebetulan dari apa yang saya baca dari berita ya, kebetulan beritanya di line saya sempat rekam ya beritanya bahwa mbaknya memang pernah katanya itu di dalam berita menyebutkan izin tinggalnya sudah habis dan mungkin lupa untuk memperpanjang. Jadi ini saya sempat screenshot. Nah, jadi ini beritanya saya nggak akan show, jadi cukup sekilas saja sebagai kajian. Jadi berita yang menunjukkan bahwa mbaknya mungkin, tetapi di banyak kasus ya, di banyak teman-teman yang lain juga pernah mengalami hal yang sama sebenarnya. Visanya juga habis gitu loh, dan mereka belum sempat memperpanjang, tapi sama imigrasi tidak diberlakukan hal yang semacam itu. Saya juga ada temen yang pernah kayak gitu tapi juga tidak dilakukan. Oke, jadi itu yang menjadikan pembeda kenapa si mbaknya ini begitu ramai diberitakan, kemudian mbak-mbak yang lain-lain yang mungkin visanya kelupaan atau kemudian lapor tapi kemudian diproses balik, akhirnya visanya dia dapat. Jadi ketika kita di sebuah negara ya, jadi sekali lagi saya belum bisa menghubungi mbaknya, saya nggak bisa mengkonfirm berita sama mbaknya, karena makanya saya nggak bisa sebutin namanya ya kan. Dari apa yang saya sampaikan, mbaknya bekerja atau mbaknya sebagai pembantu rumah tangga, kemudian mbaknya itu sebagai editor atau penulis, atau ya kita bicaranya kulit tinta lah, kalau orang Indonesia bilang itu sebagai kulit tinta, atau yang lebih kerennya dikatakan sebagai jurnalis ya, atau penulis atau apalah yang memuat sebuah berita. Jadi mbaknya menjadi itu gitu loh, menulis tentang itu di salah satu media Indonesia yang ada di sini, dan medianya online gitu loh. Dan itu sah-sah aja sih sebenarnya selama
saya nggak ngerti hukumnya. Sekali lagi dia menulis apa, kalau dia berkreativitas itu sah-sah saja, karena sekali lagi Hong Kong adalah negara demokrasi, negara yang hak untuk berbicara dan bersuara itu masih dihargai, ya sudah. Tapi ketika yang ditulis adalah sebuah atau sesuatu hal yang lagi sensitif ya, sekarang kita bicaranya sedikit sensitif ya. Di Hong Kong itu berbicara tentang sebuah politik, semuanya itu sensitif. Dan mbaknya itu pernah meliput dan juga memberikan, saya ngerti dari maksud apa yang dia tulis sebenarnya untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan pengetahuan kepada kita bahwa yang sedang terjadi itu seperti ini dan seperti ini. Nah, mungkin itu yang menjadi tanda kutip ya. Itu yang menjadi tanda kutip sehingga mungkin ya Hong Kong, sekali lagi ini saya berbicara aja sebagai opini ataupun pendapat saya pribadi ketika saya logika. Jadi ketika kita melakukan sesuatu di Hong Kong, Hong Kong mungkin punya standarisasi ataupun alarm atau tanda-tanda semacam signal, di mana ketika ada sesuatu yang melewati batas standarnya dia atau melalui alarmnya dia, tanda-tandanya dia, maka itu akan menjadi sebuah masalah gitu loh, menurut mereka gitu. Jadi ketika ada masalah dan akhirnya ada hal yang misal mbaknya kelupaan untuk bikin visa dan artinya melakukan hal akhir kemarin itu juga dari beberapa saya sumber informasi yang saya tanyakan kepada teman-teman, bahkan yang menjenguk beliau, mbaknya yang ada di sana, mendapat perlakuan dan sebelahnya bla 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 bla. Jadi ketika dinyatakan di pengadilan, seperti juga yang tertulis di koran, di pengadilan dinyatakan bersalah karena atas pelanggaran ini, padahal sebenarnya majikannya juga oke, Pak majikannya juga mau menjamin, tapi ternyata diberlakukan bersalah dan membayar denda. Dan biasa memang kalau visa atau overstay itu ada dendanya sekian ya. Ya seperti itu, akhirnya mbaknya kemudian dipaksa untuk menandatangani sesuatu dan seperti itu ya kejadiannya. Ada baca di koran, saya ada, karena yang saya ceritakan juga pelaporan ini dari berita yang sudah dirilis ya. Saya baca, ada bentuk terjemahannya, nanti bisa saya sertakan linknya. Jadi saya baca di situ, saya hanya menganalisa bahwa kita nggak bisa sekali lagi berpendapat bahwa imigrasi atau CIC atau lembaga itu tidak memberikan visa. Itu sebenarnya mereka punya hak, dia punya hak prerogatif. Jadi sebuah pemerintahan, sekali lagi imigrasi itu punya hak yang mutlak untuk memperpanjang, untuk tidak dengan alasan yang tidak bisa disebutkan, atau mungkin ada alasan juga yang bisa disampaikan. Nah, itu yang harus kita mengerti. Sama seperti saya tadi yang dari awal menyampaikan bahwa kami tidak berhak untuk menjawab pertanyaanmu gitu, tapi kami punya hak dan wewenang untuk tidak memberi izin kamu untuk masuk ke Hong Kong. Ada yang seperti itu gitu loh. Jadi mereka sudah punya tugas sendiri. Dan sekali lagi ketika itu mbaknya itu dideportasi satu kali, saya yakin lah di kemudian hari beliaunya kalau misalnya mau berkiprah lagi atau mau balik lagi ke Hong Kong, harapannya pemerintah Hong Kong nggak seperti sekarang lah, sudah sudah baik dan akhirnya dikasih lagi. Buktinya saya setelah 5 kali saya dideportasi, saya sekarang juga masih di Hong Kong dan saya stay aja, saya masih saya nggak jadi masalah. Jadi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman adalah menanggapi sesuatu atau menyikapi sesuatu atau membuat sebuah komentar dalam sesuatu itu nggak ada masalah, itu haknya masing-masing. Tetapi kita nggak perlu meributkan hal yang tidak perlu gitu loh, atau membuat itu sebagai bentuk obrolan atau bicara yang tidak terlalu bahas untuk kita penting, untuk tidak terlalu penting kita bahas. Kalau sebagai pengetahuan, oh ya sudah, nanti saya harus berhati-hati ketika saya di tanah orang, saya harus bagaimana, saya harus seperti apa. Ya sama resiko ketika kita di Hong Kong itu bukan tidak ada resiko, semuanya pasti punya resiko. Dan paling tidak kita itu memahami resiko-resiko yang akan kita alami gitu loh. Resiko-resiko yang akan kita dapatkan sebelum kita mau melakukan sesuatu,
kita pikirkan secara matang-matang, kita pikirkan secara baik-baik gitu. Jikalau suatu saat yang kita lakukan itu ternyata salah dan menyebabkan kita itu sampai dideportasi, ya artinya kita berkaca kepada diri kita sendiri ya, berkaca bahwa oh iya ya, oke saya bermasalah, oke saya pulang. Kalau mbaknya ngerasa mbak yang itu mungkin dan teman-temannya melindungi atau mungkin merasa bahwa tidak ada yang harus salah, kenapa harus mendapatkan perlakuan seperti ini, nah itu yang menjadi permasalahan. Nah itu sudah bukan menjadi ranah kita gitu loh. Untuk kita bahas itu sudah bukan menjadi bahan atau kajian kita, bukan lagi menjadi kajian kita, tapi paling tidak kita mengerti gitu loh. Oh dari kasus itu ternyata mbaknya latar belakangnya begini, kemudian oke, batal, visanya di cancel atau tidak diberikan izin tinggal lagi, terus atau lebih ekstrimnya lagi dideportasi. Jadi urusan mendepor itu hal yang biasa menurut, itu bagian dari tugas sebuah lembaga yang dinamakan imigrasi. Indonesia pun juga sama. Ketika ada pihak warga negara asing pun melakukan hal yang sama atau bagaimana atau gini-gini, maka dia akan menjadi target, kemudian ya bisa dipulangkan kembali. Jadi itu hal yang wajar. Tetapi kalau pertanyaannya adalah ketika mbaknya itu melakukan sesuatu dan ternyata ini tidak adil ataupun tidak fair, ya kita cuman bisa berdoa, kita cuman bisa membantu dalam doa. Mudah-mudahan mbaknya tidak ada masalah di Indonesia, aman. Dan kebetulan juga sudah diposting di Migran Post, saya sebut ya, tadi saya baca aliansi jurnalis yang ada di Indonesia atau AJI juga sudah menerima mbaknya dan memberikan dukungan. Jadi artinya tidak ada jadi problem gitu. Kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Cukup kita bisa belajar dari sebuah peristiwa, dari sebuah kejadian yang diangkat menjadi sebuah berita untuk jadi konsumsi kita. So sekali lagi, keep smile, tetap simple, tidak perlu punya kekhawatiran yang besar. Atau berita deportasi, ya otomatis kalau kita ngelakuin banyak salah atau keliru atau melanggar hukum, ya wajar kalau dideportasi. Tapi kalau mbak itu saya tidak bisa berbicara lebih panjang lagi, kenapa kok dia dideportasi. Sekali lagi itu bukan ranah saya untuk ngomong, tapi bisa kita belajar bahwa sebaiknya kita melakukan sesuatu, kita pikirkan ulang, kita benar-benar kaji efek ke belakangnya, apakah merugikan buat kita atau merugikan buat orang lain. Itu penting, tidak hanya kasus ini. Dan yang saya tekankan satu kali lagi, saya juga sudah pernah 5 kali dideportasi dari Hong Kong oleh imigrasi Hong Kong. 5 kali, bukan 1, 2, 3, bukan 1 kali, tapi 5 kali. Terlepas kasus dan masalahnya beda atau masalah saya ringan, masalahnya dia berat, itu bukan kita menilai, tetapi saya sendiri sudah mengalami. Dan bagaimana proses pendeportasian seorang warga negara asing yang ada di Hong Kong, saya juga sudah merasakan. So tenang saja, santai saja, relax saja. Yang penting kita doakan, mudah-mudahan mbaknya yang di sana akan bisa berkreasi lagi dengan dunia jurnalisnya atau berekspresi seperti apa yang dia mau. Dan suatu saat kalau beliaunya mau kembali ke Hong Kong, ya kita doain mudah-mudahan gampang, tidak masalah dan dipersulit. Oke, itu aja. Tetap semangat, jadi tetap bersih, tetap berpikir jernih, dan sekali lagi saring informasi yang beredar, dan mana yang baik buat kita, mana yang nggak baik buat kita, bukan saya yang menentukan, tetapi Anda sendiri yang menentukan. Oke, terima kasih dari saya. Salam dari Wong Ganteng Sandoyo.